Saudara, ada banyak sekali orang yang datang kepada saya, WA kepada saya, Bu, puluhan ribu tuh yang masuk. Ya, semua masalah, persoalan, pergumulan. Banyak yang bertanya, kenapa Bu kita ini mengalami masalah? Ya, semua orang pengen lepas dari yang namanya masalah. Tapi kita harus mengerti apa kata firman Tuhan. Kita buka dulu Ayub 7 pasal yang pertama. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, saudara, kalau kita lihat firman Tuhan berkata apa? Supaya kita tahu, supaya kita ini tidak mudah bersungut-sungut. Baca bersama Ayub 7 pasal yang 1, 1, 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan ayat ini berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ya, yang pertama, selama kita ada di dunia ini, yang namanya masalah itu pasti ada. Ya, karena apa? Karena kita masih di bumi. Ayat ini berkata, ya, bukankah manusia harus bergumul selama dia masih ada di bumi. Jadi kalau saudara masih punya pergumulan, itu tandanya saudara masih ada di bumi, belum pindah alamat. Makanya kalau yang terlalu banyak mengeluh, tidak menerima hidup, banyak pergumulan, lalu datang bersungut-sungut, ya saya bilang, ya sudah gak kuat, kalau udah gak kuat mau pindah alamat. Ya, kalau kita masih ada di bumi pasti ada yang namanya pergumulan. Ya, tetapi pergumulan yang bagaimana, saudara? Ada orang yang bergumul itu karena ya kebodohannya sendiri. Mari kita berdoa kalau kita ada pergumulan, ada masalah, kita bertanya kepada Tuhan, ini masalah terjadi apakah karena kesalahan saya atau karena memang Tuhan izinkan. Saya ini sudah benar lalu saya mengalami masalah. Kalau masalah itu karena kebodohan kita, maka mari kita bertobat. Ada orang itu tidak ada masalah, saudara, tapi dia jadi masalah di hidupnya. Satu kali saya pernah diketemukan sama seseorang, Bu, doain teman saya, Bu. Kenapa? Dia tuh kaya banget tapi gak bisa menerima hidup. Lalu saya ketemu, saudara. Tapi teman saya ini dia bilang, ya apa ya, ya kalau dibilang percaya Tuhan yang percaya, tapi ya begitulah. Jadi dia punya anak dia menikah pertama, saudara. Menikah pertama anaknya perempuan 3. Lalu dia tidak bisa menerima karena dia cari anak cowok. Ini loh, masalah itu sebenarnya bukan masalah tapi dijadikan masalah. Sebenarnya kan orang sudah punya anak itu kan sudah puji Tuhan ya. Karena banyak orang yang tidak punya anak. Tapi tetap berkeras harus punya cowok. Akhirnya dia minta izin sama istri pertamanya, dia menikah lagi. Dengan harapan nanti dia punya istri yang kedua, dia punya anak, ya dia akan bisa punya anak cowok. Dari istri yang kedua dia punya anak 3 lagi. Yang pertama perempuan, yang kedua putri, yang ketiga wanita. Jadi dia punya anak 6 tapi semua perempuan. Masalah lagi, saudara, dia gak mau. Lalu dia menikah sampai yang ketiga. Ya, menikah sampai yang ketiga, punya anak 2 tok. Yang pertama lahir wanita, yang kedua wedok, perempuan lagi. Jadi total anaknya 8 tapi semua perempuan. Lalu dia bilang sama anaknya gini deh, Papa, dia gak terima, mau menikah yang keempat kena impoten. Karena dia sakit gula. Ya, karena dia berpikir dia mau coba keluar dari masalahnya dengan caranya sendiri. Lalu akhirnya seperti itu. Lalu dia bilang sama anaknya yang paling tua, gini deh, Papa kan gak punya anak ya, gak punya anak perempuan. Jadi Papa berharap kamu itu menikah. Ya sama orang laki-laki, tapi cari yang sesuai dengan suku kita. Supaya Papa itu bisa anggap dia anak sendiri. Karena kalau dari suku yang lain itu pasti Papa gak bisa anggap dia anak. Anaknya yang pertama jatuh cinta sama bule.
Jatuh cinta sama bule karena bisnisnya itu join sama orang luar negeri. Dia jatuh cinta sama buyernya, yaitu bule saudara, orang ya Kanada. Bapaknya marah lagi karena dia berharap anaknya dapat pakle. Dapatnya bule saudara. Jadi masalah saudara, ya. Jadi masalahnya tidak pernah selesai. Sebenarnya kenapa? Ini kan sebenarnya bukan masalah. Kalau kita ini mampu bersyukur. Seringkali masalah itu kita yang buat sendiri. Ada seorang ibu datang kepada saya, "Bu, saya itu enggak bahagia loh pernikahan saya." "Kenapa? Suamimu selingkuh?" "Enggak." "Terus suamimu pelit?" "Enggak juga." "Terus kenapa? Ada masalah apa sampai ibu enggak bahagia?" "Suami saya itu enggak seperti yang saya mau. Saya tuh mau dia menyayangi saya, dia belai-belai saya." Aduh, alay lebay ya saudara. Saya bilang ibu itu bersyukur loh, suamimu sudah tidak selingkuh, itu sudah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Benar gak ibu-ibu? Amin ibu-ibu? Ini aminnya kok kurang kompak ya? Ya karena saya ini banyak melayani ibu-ibu yang suaminya selingkuh, gak pulang lah. Kalau itu memang ya normal lah dia kecewa. Suami ibu selingkuh enggak, suami ibu pelit enggak, loh enggak pelit loh. Ya karena kalau bagi istri itu suami nggak selingkuh udah puji Tuhan. Masalah besar itu kalau suaminya juga pelit, ya itu masalah loh buat ibu-ibu. Amin nggak ibu-ibu? Weh baru kompak ini aminnya. Kalau ngomong soal pelit kompak ya amin ya. Karena banyak suami yang pelit tapi di sini tidak ada. Wih amin satu toh. Tidak ada yang ngaku maksudnya ya. Saudara ya hidup ini tuh kita akan berjalan dengan banyak persoalan masalah. Karena ayat ini berkata bukankah manusia itu harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti orang upahan. Tapi dengar baik, keputusan kita itu akan sangat menentukan masa depan kita. Bagaimana cara kita berespon menghadapi setiap masalah itu akan menentukan. Hari ini keadaan saya hari ini itu adalah dampak dari saya berespon di masa yang lalu. Jangan pikir oh setelah ikut Tuhan sungguh-sungguh gak ada masalah. Siapa yang bilang ikut Tuhan sungguh-sungguh gak ada masalah? Itu sesat. Ya, saya berpikir ketika kita ikut Yesus tidak ada masalah, salah saudara. Untuk berjalan di dalam panggilan, tadi pagi suami saya bersaksi. Saudara kami ini melayani Tuhan, saya itu terima Tuhan Yesus tahun 95. Ya, papi saya haji, kakek saya ustadz, di Poso saya lahir. Jadi jangan main-main dengan saya ini orang Poso saudara. Ya lalu saya itu dilahirkan di Poso, saya bertobat tahun 95, singkat cerita saya mau bunuh diri lalu saya terima Tuhan Yesus. Ketika di dalam kegalauan saya bertanya, Tuhan apakah engkau itu ada? Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan dirimu kepada saya secara pribadi. Lalu ketika saya mau bunuh diri, Tuhan datangi saya secara pribadi saudara. Dan disitulah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Jadi saya menjadi Kristen itu bukan KTP. Karena orang tua Kristen lalu saya jadi Kristen. Saudara yang hanya menjadi Kristen hanya karena orang tuamu Kristen, saudara perlu berdoa. Supaya engkau mengalami Tuhan secara pribadi dan engkau menerima Tuhan di dalam hidupmu. Karena tidak semua orang Kristen sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tidak semua saudara, ya enggak semua. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Hanya mereka yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi yang akan bisa benar-benar memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kalau engkau cuma jadi Kristen karena orang tuamu Kristen, nah engkau perlu berdoa saudara. Lalu saya mengalami Tuhan secara pribadi tahun 95 ketika saya mau bunuh diri, saya berjumpa Yesus, di situ Tuhan ubahkan. Titik balik dari hidup saya. Tapi saya tidak menyangka, saya pikir ikut Yesus enak, saya pikir ikut Yesus senang, saya pikir ikut Yesus, wah pokoknya semuanya haleluya puji Tuhan 12 kali. Tapi ketika saya terima Yesus, tantangan pertama datang dari keluarga saya mau dibunuh sama orang tua saya. Lalu singkat cerita saya diusir dari keluarga saya tahun 96. Saya disuruh memilih, kalau kamu pilih Yesus kata papi saya, kamu pilih Yesus, kamu pilih keluarga atau Yesusmu. Kalau kamu pilih Yesus, angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga lagi. Dan kalau kamu mau tinggalkan keluarga, papi saya bilang satu, jangan bawa ijazah ya.
Yang sekolahin kamu tuh saya mau lihat kalau kamu gak bawa ijazah, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Ya, dan itu menjadi sebuah tantangan bagi saya tidak bisa meninggalkan Yesus. Ketika waktu itu mau dibunuh, saudara, diancam, papi saya itu gak main-main, dia punya pistol di lemari. Jadi saya ketakutan tiap hari, saudara, tapi ya itu yang Rasul Paulus maksud, tidak ada satu orang pun yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus kalau kita sudah mengalami Tuhan. Di sini loh saudara, kuncinya kenapa kita harus mengalami Tuhan, supaya kita iman itu gak mudah goyah. Ada kan orang cuma karena jodoh tinggalin Yesus, cuma karena jabatan tinggalin Yesus. Ya ada yang bilang, Bu itu artis dulu Kristen, sekarang ya itu berarti dia belum ketemu Tuhan. Kalau orang sudah ketemu Tuhan, dia akan berkata seperti Rasul Paulus bilang, tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Entah itu kelaparan, ketelanjangan, atau aniaya sekalipun, nyawa pun taruhannya tidak akan bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang saya alami, saya diancam mau dibunuh, mau apa semua, tapi saya jalani dengan air mata dalam penganiayaan. Lalu tahun 95 saya terima Yesus, 96 saya diusir. Saya tinggalkan kota Poso, saya ke kota Palu, saudara, cuma bawa beberapa pakaian. Tanpa uang 1 sen pun, saya nginep di kos-kosan di tempat sepupu saya. Untuk bisa numpang makan, numpang tinggal di kos-kosan, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, nyetrika, ngepel. Itu tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Tapi Tuhan suruh dan Tuhan izinkan. Makanya orang kalau ikut Yesus itu harusnya menderita. Kalau saudara belum menderita berarti saudara belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Bilang amin dong. Gak usah melongo kayak gitu sama saya. Dengan tatapan yang aneh. Ya, kalau saudara belum menderita berarti engkau belum sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Ikut Yesus itu harus menderita. Yesus bilang barang siapa yang akan ingin jadi muridku, yang pertama sangkal dirimu, pikul salibmu lalu ikut aku. Menyangkal diri itu enggak enak saudara, kita bisa balas tapi kita enggak boleh balas. Enak enggak? Orang bikin jahat sama kita, kita bisa balas loh, bisa banget saya balas. Tapi tidak boleh membalas. Itu kira-kira menderita enggak saudara? Menderita loh, kita harus menyangkal daging kok. Saya loh bisa bikin jahat sama dia, balik bisa. Tapi Tuhan kok suruh saya doain dia. Bagi saudara itu menderita? Menderita loh. Nah kalau saudara belum sampai di titik itu, berarti engkau belum sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Makanya jangan pernah mimpi ikut Yesus seneng, ikut Yesus bahagia. Engkau terlalu banyak nonton iklan tentang kekristenan. Karena banyak pendeta-pendeta yang suka ngomong dan khotbah soal iklan-iklan yang manis tentang kekristenan. Ikut Yesus seneng, pokoknya ikut Yesus begini, ikut Yesus. No. Syarat mengikuti Yesus, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut dia. Kalau engkau tidak mampu menyangkal dirimu, engkau enggak mau pikul salibmu, maka jangan ikut Yesus. Mematikan kedagingan itu enggak enak saudara. Ya loh, kita ini berhak loh membenci dia karena dia jahat sama saya Bu. Tapi Yesus bilang kamu enggak boleh benci. Doakan dia, mintalah berkat. Amin. Ya, kita orang benci sama kita bisa loh. Ada orang datang, Bu saya itu kepahitan Bu, bagaimana supaya saya gak kepahitan? Ya doakan, kan Tuhan udah bilang. Kalau engkau berdoa minta berkat bagi dia, maka engkau gak mungkin kepahitan lagi. Karena engkau mendoakan dia. Kenapa kita harus berdoa memberkati orang yang menyakiti kita? Itu penawar racun kepahitan bagi hidup kita. Saya sih berdoa Bu bagi dia Bu, tapi saya berdoa Tuhan balaskan dia lipat kali ganda Tuhan. Dikutuk 7 turunan dalam nama Yesus, celaka mati. Nah itu kita doanya begitu ya, tapi nggak boleh. Jadi itu daging saudara yang harus kita kalahkan ketika kita mulai ikut Yesus. Ada banyak hal yang dulu bisa aku lakukan, sekarang nggak bisa. Saya mengikut Tuhan, akhirnya saya mulai masuk dalam panggilan. Saya berjalan di dalam panggilan tahun 96, saya keluar dari rumah 97, saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Ya, lalu 1 tahun saya diproses di tempat kos-kosan. Saya berdoa puasa saudara. Lagi doa puasa di tempat kos-kosan itu saya dapat penglihatan, saya berdiri di depan ribuan orang saudara.
Lalu saya berkhotbah. Waktu berdoa itu, begitu buka mata, amin, pakaian kotor. Tidak seindah di dalam hadirat Tuhan loh. Begitu amin buka lihat kenyataan. Ya ampun, kenyataannya begitu. Tahun 96 itu saya alami, saya terima janji Tuhan. Bangsa-bangsa akan menanti pengajaranmu, pulau-pulau menanti pengajaranmu. Buka mata, piring kotor, kain pel di kos-kosan. Mana janji-janji Tuhan itu? Saya ikut Yesus dari tahun 95, isinya menderita, terus menderita. Tapi saya mau bersaksi sama saudara, hari ini semua yang Tuhan janjikan itu digenapi di dalam hidup saya. Tidak ada satupun yang tidak Dia genapi. Ketika apa saudara? Waktu kita dalam pergumulan, biar matamu itu terus tertuju kepada Yesus. Siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita? Kita sendiri. Karena kita lari dari panggilan itu. Karena kita berespon dengan tidak benar. Mari berespon dengan benar dalam setiap persoalan hidupmu. Jalani satu demi satu. Taat pada Tuhan, taat pada firman-Nya. Hari ini saya melihat saudara, benar itu digenapi. Ya, saya pelayanan sekarang di YouTube channel saya, itu Debbie Basir TV, buat yang belum subscribe. Tolong subscribe, like, komen dan share. Berapa banyak yang ikut channel saya, yang ikut mesbah doa, mesbah syukur tiap hari ini, ada yang belum, yang lainnya yang belum bertobat. Saudara, saya melihat bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Ini yang banyak yang belum ikut, jadi makanya saya mau bersaksi. Mungkin ada yang sudah dengar kesaksian saya. Awal pandemi terjadi, saya dan suami saya ini kami hidup melayani Tuhan. Full time, tapi kami tidak dapat gaji dan kami tidak full time di satu gereja. Kami full time bagi Tuhan dan full heart bagi Tuhan. Saya penginjil. Jadi kita pelayanan ya hidup dengan iman saudara. Tiba-tiba pandemi datang. Semua jadwal di cancel, saya pun tidak ada pelayanan. Tapi 2019 saya itu dapat pernyataan dari Tuhan. Tahun depan, kata Tuhan ketika saya berdoa, terserahlah orang mau bilang kata Tuhan, kata Tuhan. Kalau saudara sudah gak percaya Tuhan ngomong, makanya Anda orang yang sangat malang dan kasihan. Saya percaya Tuhan masih bicara. Buat apa kita nyembah Tuhan yang gak bisa bicara? Buat apa kita nyembah Tuhan yang tidak bisa ngomong dan menuntun kita? Karena ada orang bilang itu hamba Tuhan gampang banget ya ngomong Tuhan ngomong. Lah kalau lu gak dengar suara Tuhan terus lu dengar suara siapa? Kalau gak dengar suara Tuhan berarti dengar suara setan. Kan di dunia ini cuma dua kan, Tuhan sama setan. Saudara, saya itu mendengar suara Tuhan 2019, tahun depan aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Saya ngomong sama suami saya 2019, tapi Tuhan bilang kamu siapin wadah. Saya nggak tahu kalau pandemi akan datang kan 2020 kan. Saya pikir wadahnya apa ya? Jadi kita tuh berpikir waktu itu akhirnya mulai bergumul, kita dapatnya media saudara. Pelayanan penginjilan lewat media, kalau bangsa-bangsa ini berarti media yang bisa menjangkau. Kan nggak mungkin saya pergi khotbah di bangsa-bangsa, di mana di Amerika, di mana itu kan nggak, secara manusia waktu itu nggak terpikir dan tidak mungkin. Saya urus visa aja ditolak terus saudara, karena nama saya Basir, dipikir teroris. Lalu saudara, ya udah akhirnya kita media, bergerak di media, saya bilang ayo kita mulai cari, berarti kalau media itu kata suami saya TV. Saya pergi ke satu stasiun TV swasta, saya tanya kalau saya mau syuting buat rohani itu gimana? Oh bisa Bu, nanti Ibu ajukan aja dulu ke kita, Ibu harus syuting minimal 10 episode ada di depan, pakai aja studio kami di TV ini, tapi satu episode itu kena 6 juta. Udah komplit pakai syuting kita, pakai ini kita, 6 juta berarti kalau 10 60 juta, itu Ibu bayar di depan. Terus saya tanya, terus itu sudah pasti ditayangkan belum? Oh belum, itu baru syuting toh. Nah terus kalau tayang ya kita harus bicarakan lagi, nanti ada bagian yang edit, dia juga harus melihat ini layak untuk tayang atau tidak, masuk ke acara mana.
Dalam hati saya 60 juta, waktu itu saya nggak punya uang 60 juta. Aduh mahal sekali ya, kalau gitu nggak jadi, kita mundur, terhormat. Saudara, hari ini saya dikejar stasiun TV itu. Ibu mau tayang berapa kali, ibu mau rekam berapa kali, kami ikut maunya ibu. Saya bilang, saya berdoa dulu. Benar saudara, Tuhan itu luar biasa. Akhirnya saya itu karena nggak tahu, kita tanya, aduh mahal apa-apa. Lalu kita belum kepikiran YouTube waktu itu saudara. Tapi akhirnya ya singkat cerita lah, karena kalau saya ke Bali, saya pelayanan, saya sama mami saya ketemu orang di kafe. Di kafe itu ada orang lagi syuting, produsernya duduk di samping meja saya. Saya tanya, ini lagi bikin apa Pak? Oh kita lagi bikin TV Bu. TV untuk apa? Di YouTube. Oh memang YouTube bisa? Oh sekarang semua sudah beralih ke YouTube Bu. 2019 awal. Oh gitu ya. Saya tanya sama dia, saya saking bersemangat kan. Ih kalau bisa, berarti kalau gitu saya juga bisa ya bikin YouTube ya. Dia tuh melihat saya dengan muka yang agak-agak ngajak berantem. Dia lihat saya saudara sambil sinis banget ngomong, ya semua juga orang bisa, ibu punya konten apa? Yang penting tuh konten. Saya bilang biasa aja, keles. Orang cuma tanya juga lu ngajak berantem lo bawaannya. Terus saya bilang gini sama dia, karena dia lagi buka-buka YouTube, peralatannya di situ banyak. Coba klik nama saya Mas di YouTube. Siapa? Debbie Basir gitu. Karena ada gereja persekutuan yang sudah angkat-angkat khotbah saya di YouTube. Dia klik Debbie Basir, dia bilang, oh ibu pendeta, iya. Ini ada yang nonton punya ibu sampai ratusan ribu loh. Berarti ibu sudah lumayan punya nama di YouTube, bikin aja Bu. Berarti bisa saya, bisa Bu. Baru mukanya itu, memang dunia itu membutuhkan pembuktian saudara. Akhirnya saya ya sudah, saya pulang ngomong ke suami, saya dapat kayaknya ini Suami saya itu garu-garu kepala sambil ngomong, opo meneh, iki opo meneh, YouTube. Saya itu punya channel YouTube sudah dari 2018 apa 2017, tapi nggak pernah dipakai, cuma punya aja. Ya udah ini dibikin jadi apa, DBTV ya. Ya udah kita syuting, kata suami saya, beli kamera dari mana? Kita nggak punya uang, kita nggak punya ini. Pokoknya apa yang ada, kata itu Mas bisa kok kita syuting pakai iPhone juga bisa. Jadi dulu kalau syuting cari kafe-kafe yang lightingnya pakai matahari. Jadi keringetan saudara. Mulailah syuting, apa yang bisa disyuting pokoknya naik dulu lah, Debbie Basir TV naik, ada channel YouTube. Lalu saudara akhirnya saya mulai bikin khotbah-khotbah. Siapa yang menyangka tiba-tiba 2020 benar-benar pandemi datang. Dan gereja tutup, tidak bisa beribadah. Waktu 2020 itu sebelum pandemi channel saya sudah 50.000 subscribernya. Lalu ketika pandemi terjadi gereja tutup, itu memang benar-benar malaikat saudara. Satu hari channel saya itu nambah 1.000 subscribe satu hari. Kok enggak wow ya? Menurut saudara itu biasa gitu? Saudara tolong kalau saya khotbah itu agak-agak ekspresi sedikit ya. Biar saya itu tidak mengantuk lihat saudara. Ya semua tuh mukanya itu kosong, tatapannya itu kayak tidak bersemangat gitu ya. Kalau lihat gitu, wow. Coba saudara bikin channel YouTube, coba. Saudara pikir cari subscribe itu gampang? Benar apa benar? Nah, baru iya ngomong, wow dong itu, wow. Nah gitu saudara ya. Jadi saya juga semangat kalau khotbah karena respon saudara itu menjadi energi bagi saya. Saudara akhirnya tuh satu hari tambah 1.000. Padahal YouTube ngomong loh, itu kalau satu minggu ada channel yang nambah subscribe-nya 1.000 itu pasti hacker. Jadi saya punya di hacker sama malaikat. Satu hari nambah 1.000. Hari ini mencapai hampir 600.000 subscribe. Nah itu baru wow. Ya kita doakan ya pokoknya pertengahan tahun depan sudah 1 juta lah saudara. Saya melihat apa yang Tuhan buat saudara. Dan
Yang orang kenal dari channel saya itu Mesbah Doa malam sama Mesbah Doa Syukur pagi. Sekali tayang jam 8 malam itu Mesbah Doa sekitar hampir 60 ribuan yang lihat. Kalau Mesbah pagi itu sekarang hampir mencapai 100 ribu setiap hari yang nonton. Nggak usah ditanya uangnya berapa, Bu. Ada lagi jemaat yang protes, Bu bisa nggak YouTube-nya nggak usah dikasih iklan. Saya bilang sudah nggak kolekte loh. Kamu itu kan sudah tidak kolekte. Saya ada iklan aja diprotes loh. Lah terus saya dapat dari mana saudara? Kan itu juga butuh pelayanan tuh butuh dana. Butuh kita beli kamera. Saya 2020 ini di masa pandemi saudara. 2020 lalu saya bangun studio loh DBTV loh. Nggak wow lagi kan. Bukan cuma Atta Halilintar loh. Kalau saudara tidak mau lihat iklan, lihat di skip. Makanya kenapa kami tayang live streaming jam 8 sama jam 5. Yang tidak mau lihat iklan, nonton live streamingnya. Tidak mau lagi kalau waktunya enggak cocok Bu, ya ambil premium dong. Kok kayak orang susah ya? Maaf saudara ya, orang Kristen itu maunya selalu gretong. Ya sukanya gratisan, pokoknya kalau gratis itu seneng. Dia pikir ini semua, saya bersyukur saudara. Di tengah masa pandemi, Tuhan itu, saya tuh bilang sama suami, tiba-tiba pandemi datang. Lalu suami saya bilang, ini kita bagaimana ya say? Dan gak tahu kan sampai tahun berapa kan? Kita di rekening gak punya duit. Saya bilang sama suami, yang terburuk kita jual rumah di Jakarta. Kita pulang ke Solo. Itu yang terburuk karena suami saya orang Solo. Ya, tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Semua yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan. Kita jual rumah, kita pulang ke Solo karena hanya rumah yang kita punya. Saya enggak punya aset emas, apa enggak ada saudara. Ya, kalau yang masih punya emas batangan kan bisa dijual ya. Saya punya emas, ya ini 70 kilo Mas Daniel. Itu pun dijual enggak laku. Makin naik timbangannya makin turun harganya. Beda sama emas batangan kan, makin naik timbangan makin naik harganya. Jadi saya bilang yang kita punya rumah. Tiba-tiba saudara ya kita pokoknya jalani dengan bersyukur. YouTube itu saya tuh dapat Mesbah Doa itu bukan konten yang saya cari-cari. Kita cari konten apa ya yang menarik. Jadi ketika pandemi itu orang orang mati-mati mayat itu di syuting. Saya itu dapat inbox dari YouTube di creator itu di HP saya. Selamat Debbie Basir TV, Anda bisa live dari handphone. Saya dapat fasilitas itu. Lalu saya iseng, saya pencet gambar kameranya dari HP. Tiba-tiba saya sudah live di YouTube. Orang udah masuk di live chatnya, Shalom Bu Debbie, Bu apa yang terjadi ya Bu, ini kenapa Bu, semua pada mati-mati, ini ada apa? Suami saya itu dari sebelah sana manggil saya ngomong, Say itu kamu live di YouTube, matiin. Saya bingung bagaimana, saya gak tahu. Kenapa kamu pencet itu, tutup. Tapi tuh jemaat udah masuk, Shalom Bu. Jadi saya tuh sambil ngomong, iya berdoa ya saudara, kita enggak tahu, berdoa saja Tuhan pokoknya punya pegang kendali. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8, cuma begitu. Suami saya di sana cuma sibuk, tutup, matiin. Karena di kamar saudara, nah dia lagi di keyboard, saya bilang daripada lu begitu main musik, main cepet. Jadi saudara itu spontan malam itu suami saya main, saya akhirnya berdoa, saudara jangan takut Tuhan tuh punya rencana. Semua yang masuk itu kasih gambar nangis. Dan setelah itu mereka gini, Bu Debbie besok malam lagi ya. Loh. Saudara kan kita nih nggak tahu, tapi waktu itu memang mencekam sekali. Jadi saya langsung, ya udah besok malam kita masih tetap pakai handphone, tapi sudah pakai tiang. Ditaruh di depan, saya duduk di samping keyboard, sudah agak ditata sedikit saudara. Walaupun kadang masih putus-putus karena kadang sinyal nggak ada, tapi tidak ada yang menduga.
Saya pikir waktu itu pasti cuma karena pandemi ya, setelah pandemi nanti sudah selesai orang pasti turun yang ikut. Ternyata saudara, itu setelah pandemi ya sekarang, yaitu saya melihat setiap malam itu mesbah doa hampir 60.000, mesbah pagi sekarang hampir 100.000. Ini waktunya sudah habis ya, udah 00 loh Pak. Padahal saya baru pembukaan nih, belum khotbah loh ini. Terus bagaimana nih saudara ya, habis waktu kita ya. Saudara, jadi saya mau bilang hari ini, setiap kita itu pasti akan diizinkan Tuhan mengalami pencobaan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita berespon di tengah pencobaan itu. Saya cuma pengen kita baca ayat, yuk, udah selesai soalnya belum baca ayat lagi. Ibrani pasal 12 ayat yang keempat mulai saudara. Firman Tuhan berkata begini. Ibrani pasal 12 ayat yang keempat mulai. Ya, baca bersama 1, 2, 3. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, ayat yang berikutnya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau hari ini saudara punya pergumulan, bersyukur. Artinya apa? Tuhan menganggap engkau anak. Amin. Satu kali ada ibu-ibu yang telepon sama saya, Bu, suami saya belum bertobat. Ibu sudah bicara, sudah Bu, tetap selingkuh, tetap pulang sesukanya dia. Dan sekarang ibu berdoa bagi dia, iya saya tetap berdoa. Jadi sekarang saya doanya harus bagaimana Bu Debbie? Sekarang doa ibu ganti, Tuhan hajar suamiku. Jadi begitu doanya Bu, iya. Tuhan hajar suamiku dengan caramu supaya dia bertobat. Satu kali suaminya pulang malam, istrinya bilang gini, dari mana? Ngapa tanya-tanya? Oh ya udah, saya sudah berdoa kok buat kamu. Doanya apa? Tuhan hajar suamiku. Dia bilang, kenapa kamu istri bisa berdoa begitu? Saya yang ngajari Bu Debbie Basir. Dia bilang, yang pendeta yang sering kamu dengar di YouTube itu? Iya, makanya jangan dengar-dengar pendeta sesat. Kenapa ada istri disuruh berdoa buat suaminya disuruh hajar? Tiba-tiba telepon saya berdering. Halo, ini dengan Ibu Debbie Basir? Iya. Ini saya dari suaminya ibu ini. Benar ibu suruh istri saya berdoa supaya Tuhan menghajar saya dengan cara Tuhan? Iya. Ibu pendeta macam apa? Kenapa ibu suruh istri saya berdoa begitu? Saya bilang, Pak, jangan terlalu pede ya Pak. Bapak jangan terlalu pede, jangan marah-marah sama saya. Alkitab bilang Tuhan itu menghajar orang yang dia kasihi dan dia anggap anak. Jadi Bapak jangan terlalu pede. Kalau Bapak dikasihi Tuhan dan Bapak masih dianggap anak, maka Tuhan akan menghajar Bapak supaya Bapak bertobat. Tapi kalau Bapak tidak dikasihi, Bapak mati Pak, binasa Pak, terkutuk karena dosa. Langsung teleponnya putus, nit. Emang enak? Saudara ngerti kebenaran. Mengerti kebenaran. Kalau engkau masih dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan menghajar. Kalau engkau masih dikasihinya, engkau akan dihajar. Tapi kalau Tuhan sudah tidak mengasihi seseorang, makanya kita lihat banyak orang mati di hotel lagi bersinah. Sudah tidak ada belas kasihan. Sebenarnya Alkitab bilang Tuhan itu tidak berkenan loh pada kematian orang fasik. Tetapi dia berkenan pada pertobatannya. Tapi kalau orang tidak mau bertobat dan memang sudah tidak ada dalam belas kasihan Tuhan, yaitu dia. Makanya kita dengar berita lagi selingkuh mati di hotel kena serangan jantung. Apa Bapak mau tunggu yang seperti itu Pak? Saya bilang, jangan terlalu GR Pak, emang lu dikasihi Tuhan? Kalau Bapak dikasihi Tuhan, Bapak akan bertobat. Karena Tuhan akan menghajar Bapak dengan caranya dan membawa Bapak bertobat. Tapi kalau Bapak tidak dikasihi Tuhan, engkau terus aja dosa Pak, engkau sehat, tiba-tiba jantungmu berhenti. Mati kau Pak, binasa. Sekarang itu sudah gak usah pakai basa-basi hadapi orang Kristen. Saya gak suka pakai basa-basi, yang alus-alus sudah gak mempan. Ya, karena sekarang itu manusia lebih setan dari setan.
Ya, jangan salahin setan apa-apa ya. Selingkuh gara-gara setan, Bu. Ih, setan bilang enak di lu, sial di gua. Yang selingkuh lu, yang salah gua lagi. Kasihan loh setan itu. Bener-bener kasihan, sampai setan bilang sama Tuhan, saya udah gak mau jadi setan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Sekarang setan sembunyi aja di gua-gua, di hutan-hutan, dicari pakai kamera buat konten. Coba apa enggak manusia itu lebih setan dari setan? Karena kalau yang mengandung setan itu rame ditonton orang sampai jutaan, saudara. Makanya setan bilang kita aja dikaryakan loh. Dipakai cari duit setan loh. Ya, kata kuntilanak aja ya, saya itu baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen zaman now udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Makanya kata kuntilanak yang setan Eke apa ye? Bertobat orang Kristen. Katakan amin. Saudara, ya kalau engkau masih dikasihi dan dianggap anak, maka engkau akan dihajar. Tapi kalau enggak, sorry. Makanya kita bertobat hari ini. Ya bilang Tuhan, kalau engkau kasihi aku, hajar aku Tuhan. Kasih tahu apa yang harus aku benahi di hidupku. Aku lebih rela menderita karena kebenaran. Supaya ketika Tuhan datang, aku kedapatan layak. Saudara, untuk masuk sorga itu tidak gampang ya. Jangan engkau pikir sorga itu murahan. Apalagi saudara sekarang dengar khotbah-khotbah ya yang enak-enak, yang ringan-ringan. Untuk masuk sorga, sorry, Anda mau masuk istana presiden aja, itu tidak mudah loh. Benar apa benar? Terus pikir masuk sorga gampang. Kalau engkau tidak habiskan kedaginganmu, kalau engkau tidak bertobat, maka engkau tidak layak, saudara. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, kata Yesus. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa.